Setiap malam, Pak Joko selalu terbangun 3 kali untuk pergi ke kamar mandi. Bukan karena kebiasaan minum banyak sebelum tidur, namun karena tubuhnya mulai kehilangan kendali seperti saat muda dulu. Perasaan lelah, cemas, dan lesu menyelimuti setiap pagi yang ia alami. Namun, sejak istrinya mulai dengan diam-diam menyiapkan hidangan sederhana setiap sore, semuanya berubah. Malam-malamnya kini tanpa gangguan, tidak ada lagi mata yang pedih saat bangun pagi, hanya tidur yang nyenyak dan menyegarkan. Selamat datang di channel Kebijaksanaan Lansia, tempat di mana kami menemani Anda dalam setiap langkah hidup sehat, dengan hidangan sederhana, dan tidur yang berkualitas. Dalam video kali ini, kami akan membagikan kepada Anda 3 jenis sayuran sederhana yang mudah ditemukan dan telah terbukti secara ilmiah dapat membantu lansia tidur lebih nyenyak serta bebas dari gangguan buang air kecil di malam hari. Ini bukanlah obat atau terapi mahal, melainkan anugerah alami yang dapat mendukung masa tua yang lebih damai, mandiri, dan nyaman setiap harinya. Pak Joko, seorang pria berusia 65 tahun yang tinggal di kota Surabaya, dulu dikenal sebagai sosok yang kuat, rapi, dan mandiri. Namun, sejak memasuki usia 60-an, ada satu gangguan kecil yang semakin sering mengganggu tidurnya. Dia harus terbangun beberapa kali di malam hari untuk pergi ke kamar mandi. Setiap 2 jam sekali, Pak Joko terpaksa bangun, berjalan pelan ke kamar mandi, dan berusaha untuk tidur lagi meski terjaga. Kondisi ini berlangsung selama berbulan-bulan dan membuat tubuhnya semakin lelah. Pikiran dan semangatnya pun mulai menurun. Pagi yang dulu penuh energi, kini berubah menjadi hari-hari yang penuh kelelahan, mudah marah, bahkan kadang merasa kosong tanpa alasan yang jelas. Istrinya menceritakan, suatu hari, Pak Joko duduk lama di teras rumah, tidak berbicara dengan siapapun, hanya menghela napas dan berkata pelan, "Saya merasa bukan diri saya lagi." Meskipun masalah sering buang air kecil di malam hari terdengar sepele, bagi lansia seperti Pak Joko, ini bisa menjadi awal dari gangguan psikologis yang lebih besar, seperti insomnia, stres, bahkan depresi ringan. Banyak orang tua merasa malu atau enggan menceritakan hal ini kepada anak-anak mereka karena takut merepotkan atau merasa tubuh mereka tidak bisa dikendalikan lagi. Lama-kelamaan, mereka bisa menjadi tertutup dan merasa cemas setiap malam menjelang. Melalui kisah Pak Joko, video ini ingin menyampaikan pesan yang lembut kepada Anda. Jika Anda juga merasakan hal yang sama, ingatlah bahwa Anda tidak sendirian. Banyak orang tua mengalami hal serupa, dan masih ada jalan keluar yang tenang dan lembut yang bisa dimulai dengan mendengarkan tubuh Anda dan melakukan perubahan kecil dalam pola makan yang penuh perhatian dan kasih sayang. Sering buang air kecil di malam hari sering dianggap sebagai bagian wajar dari proses penuaan. Namun, dari perspektif medis, kondisi ini sebenarnya lebih kompleks. Nokturia atau sering buang air kecil di malam hari adalah tanda bahwa ada gangguan dalam sistem metabolisme dan pengaturan hormon tubuh. Ada 3 faktor utama yang sering terganggu pada lansia yang mengalami nokturia: kekurangan hormon antidiuretik, ADH, penurunan sensitivitas insulin, dan menurunnya fungsi penyaringan ginjal. Ketika hormon ADH tidak cukup untuk menahan cairan di malam hari, tubuh akan terus mengeluarkan urin meskipun seharusnya sedang beristirahat. Lansia yang mengalami pradiabetes atau diabetes juga lebih rentan terhadap fluktuasi gula darah di malam hari, yang menyebabkan rasa haus, sering buang air kecil, dan kesulitan tidur. Selain itu, ginjal yang menurun fungsinya seiring usia menyebabkan tubuh kesulitan menjaga ritme penyaringan, yang seharusnya lebih aktif di siang hari, bukan malam hari. Hal ini mengganggu ritme biologis tubuh. Kebiasaan sederhana seperti minum terlalu banyak setelah jam 8 malam, makan makanan asin, atau konsumsi makanan yang menyebabkan peradangan ringan juga bisa memperburuk gangguan ini. Ketika faktor-faktor ini saling berinteraksi, terciptalah lingkaran setan yang melelahkan: nokturia, tidur terganggu, gula darah tidak stabil, ginjal bekerja ekstra, lalu nokturia lagi. Sayangnya, banyak orang hanya mengandalkan obat-obatan atau menahan diri tanpa sadar bahwa solusi sebenarnya bisa saja ada di meja makan mereka setiap hari. Perubahan kecil dalam gaya hidup dan pola makan yang lebih teratur bisa menjadi kunci untuk memutuskan siklus ini dan mengembalikan tubuh pada ritme alami tanpa bergantung pada obat-obatan jangka panjang. Pada bagian ini, kami akan membahas 3 jenis sayuran sederhana yang mudah didapat dan terbukti efektif membantu lansia yang mengalami nokturia secara alami. Alam menyediakan berbagai jenis sayuran yang mungkin terlihat biasa, namun memiliki manfaat luar biasa, terutama bagi mereka yang sering terbangun di malam hari untuk buang air kecil. Salah satu yang layak diperkenalkan pertama adalah labu air atau zucchini hijau muda,
sebuah buah yang ringan, lembut, namun kaya manfaat. Berbeda dengan produk-produk yang sering dipromosikan dalam iklan, labu air tidak memerlukan banyak perhatian. Ia bekerja dengan tenang, tetapi sangat efektif dalam menstabilkan dua hal yang sering terganggu pada tubuh lansia, yaitu kadar gula darah dan keseimbangan cairan tubuh. Seiring bertambahnya usia, hampir semua fungsi tubuh mulai melambat, termasuk penurunan kinerja ginjal, insulin yang kurang efektif, dan fluktuasi kadar gula darah yang mudah terjadi. Akibatnya, malam hari yang seharusnya menjadi waktu istirahat, justru menjadi saat tubuh bekerja lebih keras. Labu air memiliki indeks glikemik rendah dan kaya serat, yang membantu menenangkan sistem metabolisme sambil menyediakan cairan alami dan kalium yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Labu air bukan hanya sekadar makanan, tetapi juga terapi alami untuk lansia yang sering terbangun karena nokturia. Cukup dengan menambahkan labu air 2 hingga 3 kali seminggu dalam menu makan malam, perubahan positif bisa mulai terasa. Anda bisa mengiris labu, memanggangnya dengan sedikit minyak zaitun dan taburan oregano, atau menumisnya dengan bawang putih untuk aroma yang sedap. Untuk variasi, Anda bisa membuat mie labu dengan mengirisnya panjang seperti mie, kemudian menyajikannya dengan kuah kaldu sayur yang ringan. Labu air tidak menyebabkan perut kembung, tidak membebani jantung, dan tidak mengganggu kadar gula darah. Ia adalah sahabat tidur yang tenang bagi lansia, tanpa perlu klaim berlebihan atau sensasi. Setiap kali dikonsumsi, labu air membantu meringankan kerja ginjal, memperlancar sirkulasi darah, dan membuat tidur malam lebih nyenyak tanpa gangguan berulang ke kamar mandi. Jika Anda selama ini beranggapan bahwa tidur nyenyak hanya bisa dicapai dengan bantuan obat-obatan, mungkin saatnya untuk mencoba pendekatan yang lebih sederhana terlebih dahulu. Kebahagiaan di usia senja bisa jadi datang dari ketenangan yang ditemukan dalam setiap irisan labu air di piring Anda. Jika labu air diibaratkan sebagai penjaga keseimbangan kadar gula darah, maka ketimun lokal adalah ahli yang mengatur keseimbangan cairan dalam tubuh, dengan kandungan airnya yang mencapai lebih dari 95%. Ketimun bukan hanya penyegar biasa, tapi juga berperan sebagai sahabat yang membantu tubuh mengeluarkan kelebihan cairan yang bisa membebani ginjal, terutama di malam hari. Keistimewaan ketimun terletak pada kemampuannya sebagai diuretik alami yang lembut, memungkinkan tubuh mengeluarkan cairan berlebih secara perlahan dan alami tanpa memberatkan sistem ekskresi. Lansia membutuhkan lebih dari sekedar anjuran untuk mengurangi asupan cairan, mereka perlu mengatur waktu dan ritme buang air agar proses detoksifikasi bisa terjadi di siang hari, sehingga malam hari benar-benar bisa digunakan untuk beristirahat. Di sini, ketimun memainkan peran penting. Cara terbaik untuk mengonsumsinya adalah dengan mengiris tipis ketimun dan menambahkannya ke dalam botol air. Anda bisa menambahkannya dengan daun mint segar atau perasan jeruk nipis, kemudian meminumnya perlahan sejak pukul 15 sore. Alternatif lain adalah membuat salad ketimun dengan minyak zaitun dan perasan lemon sebagai camilan sehat pada sore hari antara pukul 17 hingga pukul 20. Ketimun menyegarkan, tidak membebani lambung, dan cocok sebagai camilan ringan. Namun, perlu diingat bahwa ketimun sebaiknya tidak dikonsumsi terlalu malam, terutama setelah pukul 19, karena meskipun diuretiknya ringan, konsumsi ketimun di waktu yang tidak tepat tetap bisa membuat lansia terbangun untuk buang air kecil. Keajaiban ketimun terletak pada pengaturan waktu dan jumlah konsumsinya. Dengan cara yang tepat, ketimun membantu mengatur ritme tubuh, mendukung detoksifikasi di siang hari, dan memastikan malam hari menjadi waktu yang tenang bagi tubuh. Ini adalah bahan yang sederhana, mudah didapat, dan akrab di dapur, namun memiliki kemampuan untuk menenangkan malam-malam yang gelisah, jauh lebih sederhana dan terjangkau dibandingkan suplemen atau superfood impor. Bayam merah, yang tetap dikenal dengan nama yang sama dalam bahasa Indonesia, telah menjadi bagian dari hidangan keluarga Indonesia maupun Vietnam selama bertahun-tahun. Namun, tidak banyak yang mengetahui bahwa di balik warna merah yang sederhana, bayam merah menyimpan berbagai mineral penting yang sangat bermanfaat bagi lansia, layaknya oksigen bagi tubuh. Bayam merah kaya akan magnesium dan kalium, dua mineral utama yang berperan menjaga keseimbangan elektrolit tubuh, serta mendukung kestabilan fungsi ginjal. Selain itu, sayuran ini juga memiliki kandungan vitamin C dan E yang tinggi, keduanya adalah antioksidan kuat yang berfungsi mengurangi peradangan halus dalam tubuh, yang sering diabaikan padahal bisa menjadi penyebab gangguan tidur dan masalah pada sistem ekskresi. Bagi lansia dengan kadar gula darah yang tidak stabil, bayam merah membantu meningkatkan sensitivitas insulin, yang pada gilirannya membuat kadar gula darah lebih terkendali,
mengurangi rasa haus, dan mendukung tidur yang lebih nyenyak tanpa sering terbangun. Selain itu, sifat antiinflamasi alaminya juga melindungi sistem imun, mengurangi kelelahan, menenangkan saraf, dan menciptakan kedamaian dalam tubuh, hal yang seringkali tidak dapat diberikan oleh obat tidur sekalipun. Pengolahan bayam merah juga sangat fleksibel. Anda bisa merebusnya sebagai lauk pendamping makan malam, membuat sup dengan jahe dan ikan gabus, atau menumisnya sebentar dengan minyak zaitun dan bawang putih. Namun, bagi lansia yang menderita gagal ginjal stadium lanjut, stadium 4 ke atas, karena kandungan kalium yang tinggi, sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter sebelum mengonsumsinya secara rutin. Di dunia sayuran hijau, bayam merah bisa dianggap sebagai pahlawan diam-diam, tidak mencolok namun sangat kuat, jujur, dan penuh keteguhan. Selain membantu tidur yang lebih lelap bagi lansia, bayam merah juga menutrisi tubuh dari dalam, melawan peradangan, menenangkan sistem saraf, dan menghadirkan pagi yang lebih sehat serta segar. Sepiring nasi dengan bayam merah mungkin bukanlah solusi instan, tetapi merupakan terapi yang berlangsung perlahan, memberikan manfaat hari demi hari untuk masa tua yang lebih kuat dan damai. Seiring bertambahnya usia, yang dibutuhkan bukanlah solusi cepat, tetapi gaya hidup yang berkelanjutan dan penuh perhatian terhadap hal-hal kecil. Ketiga sayuran yang dibahas dalam video ini, labu air, ketimun, dan bayam merah, meskipun tampak sederhana, memiliki kekuatan alami untuk menyeimbangkan tubuh lansia secara bertahap. Namun, agar manfaatnya benar-benar terasa, lansia perlu memperhatikan waktu dan jumlah konsumsi yang tepat, serta melakukannya secara konsisten. Lebih penting daripada makan banyak adalah makan pada waktu yang tepat, dengan cara yang benar, dan sesuai dengan kebutuhan tubuh. Di bawah ini, kami telah menyiapkan contoh menu 3 hari yang dirancang khusus untuk lansia yang mengalami nokturia, sering buang air kecil di malam hari, merasa lelah di pagi hari, dan ingin tidur lebih nyenyak tanpa bergantung pada obat. Hari pertama, detoks lembut dan tidur tenang sejak senja. Sarapan, semangkuk bubur oat yang kaya dengan biji chia, disajikan dengan seiris pisang matang dan segelas air hangat. Makan siang, labu air, zucchini, dipanggang ringan dengan minyak zaitun, dipadukan dengan nasi merah yang lembut dan sup bayam malabar dengan daging tanpa lemak. Makan sore, salad ketimun yang diiris tipis, dicampur dengan perasan jeruk nipis, daun mint, dan sedikit minyak wijen. Catatan, pastikan untuk minum cukup air sejak pagi hingga pukul 18. Setelah jam 19, hindari konsumsi air berlebihan. Disarankan untuk tidak mengonsumsi teh atau kopi pada malam hari. Hari kedua, mendukung pencernaan dan ginjal yang sehat. Sarapan, roti gandum utuh dengan selai kacang alami dan secangkir teh jahe hangat. Makan siang, sup bayam merah dengan udang atau ikan, labu air rebus, telur rebus setengah matang, dan nasi putih lembut. Makan sore, labu air dipotong panjang menyerupai mie, ditumis sebentar dengan bawang putih cincang dan minyak zaitun, disajikan bersama potongan tahu kukus. Catatan, hindari makanan asin pada malam hari, serta jangan minum kuah atau sup setelah jam 19. Pastikan untuk buang air kecil sebelum tidur guna mengurangi frekuensi terbangun di malam hari. Hari ketiga, menutrisi darah dan menstabilkan gula darah untuk tidur nyenyak. Sarapan, susu nabati tanpa gula, biskuit gandum, dan buah ringan seperti pepaya matang atau pir. Makan siang, sup bayam merah dengan jahe, labu air kukus, dan ikan kembung yang dimasak dengan kunyit. Makan sore, infus air dari ketimun dan irisan jeruk nipis yang diminum setelah pukul 15, disajikan bersama irisan labu air panggang berbumbu kunyit. Catatan, ciptakan suasana tidur yang tenang dengan menghindari perangkat elektronik setelah pukul 21 untuk membantu otak rileks dan menghasilkan melatonin alami. Kebiasaan pendukung untuk hasil maksimal. Minumlah air secara cukup dari pagi hingga sore hari, namun hindari berlebihan menjelang malam. Matikan lampu lebih awal dan pastikan ruangan tidur tetap sejuk, tetapi tidak terlalu dingin. Lakukan gerakan peregangan ringan sebelum tidur untuk memperlancar sirkulasi darah dan menenangkan saraf. Catat waktu tidur dan frekuensi buang air kecil di malam hari untuk membantu evaluasi dan penyesuaian pola tidur. Menu ini tidak perlu rumit. Kuncinya adalah perhatian dan konsistensi. Pola makan yang disesuaikan dengan kebutuhan tubuh dan dilakukan secara teratur dapat memberikan terapi alami untuk lansia. Setiap sajian sederhana, namun tepat, dapat membantu tubuh kembali ke ritme biologis alaminya, mengurangi frekuensi terbangun di malam hari, dan yang paling penting, memberikan pagi yang lebih bugar dan segar. Mari kita lihat setiap hidangan bukan hanya sebagai sumber gizi,
tetapi juga sebagai sumber ketenangan bagi kehidupan yang lebih damai di usia senja. Nokturia, atau sering terbangun untuk buang air kecil di malam hari, bukanlah akhir dari kualitas hidup pada usia lanjut. Itu hanya merupakan tanda halus dari tubuh yang berkata, "Aku butuh perhatian dan perawatan yang tepat." Seringkali, untuk mengatasi masalah ini, kita tidak perlu bergantung pada obat mahal atau fasilitas medis canggih. Cukup dengan melakukan langkah kecil setiap hari di dapur. Sebuah piring sederhana berisi sayuran hijau yang disiapkan dengan baik sudah cukup untuk memulai proses penyembuhan tubuh secara perlahan dan berkelanjutan. Ketika lansia dapat tidur nyenyak tanpa gangguan malam, tubuh mereka benar-benar bisa beristirahat. Pada saat itulah sel-sel tubuh mulai memperbaiki diri, hormon kembali seimbang, dan sistem imun mendapatkan energi baru. Yang terpenting, pikiran menjadi lebih tenang dan rileks. Tidur yang berkualitas tidak hanya menjernihkan pikiran, tetapi juga membantu menjaga tekanan darah tetap stabil, mengatur kadar gula darah, dan mengurangi risiko penyakit serius seperti stroke, masalah umum yang sering dihadapi lansia. Keindahan sejati muncul ketika orang tua atau kakek nenek kita dapat mengontrol tubuh mereka sendiri. Tidur nyenyak, bangun tanpa bantuan orang lain, dan tanpa merasa malu karena sering terbangun untuk buang air kecil, ini bukan sekadar masalah kesehatan, tetapi tentang harga diri, kebebasan, dan ketenangan batin di masa tua. Jadi, tidak perlu hal besar, sekadar segelas air ketimun di sore hari, potongan labu panggang, atau semangkuk sup bayam merah yang sederhana. Dari tindakan-tindakan kecil itulah, jika dilakukan secara konsisten, kehidupan bisa menjadi lebih cerah, lebih tenang, dan penuh harapan setiap hari. Kesehatan sejati di usia lanjut tidak datang dari resep dokter, tetapi dari kesadaran, perhatian, dan cinta terhadap tubuh sendiri. Tidur malam yang nyenyak di masa tua adalah hadiah berharga yang bisa Anda berikan untuk diri Anda mulai hari ini. Bapak Ibu, jika Anda atau orang tua, kakek, atau nenek Anda pernah mengalami malam-malam tanpa tidur akibat sering ke toilet, bagikan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah. Pernahkah Anda atau orang tercinta terganggu tidur karena sering buang air kecil di malam hari? Apa cara yang sudah Anda coba untuk mengatasinya? Kami ingin mendengar cerita Anda, karena siapa tahu pengalaman Anda bisa memberikan harapan bagi orang lain yang sedang mencari solusi. Jangan lupa untuk memberikan like, bagikan video ini, dan subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips sehat yang alami dan mudah diterapkan di rumah. Kesehatan lansia layak mendapat perhatian penuh dari hati yang tulus.